Kita kembali ke data view. Di sini ada 25 tikus yang akan diujikan. Caranya, pertama klik Analyze, Descriptive Statis, lalu Explore. Kita masukkan kadar kolesterol ke dependent, dan faktor kita masukkan hewan uji. Statis, kita klik Descriptive, pastikan 95%, Continue. Lalu ada Plots, kita klik Normality Plots with Test, Continue. Lalu kita okekan. Kita klik Text of Normality, kita lihat datanya di Shapiro Wings. Datanya kurang dari nilai signya besar dari alfa. Jadi disimpulkan data kita adalah normal. Kita klik Analyze, lalu Compare Means, One Way ANOVA. Kadar kolesterol masukkan ke dependent list, kelompok hewan uji masukkan ke faktor. Kita klik Post Hoc, kita klik LSD, pastikan 0,05, Continue. Lalu kita klik Option, kita klik Homogeneity of Variance Text, kita Continue. Lalu kita okekan. Kita lihat test of homogeneity di signya itu hasilnya 0,890. Lalu untuk uji ANOVA-nya itu hasilnya di signya 0,00. Nilai signya kecil dari alfa. Terdapat perbedaan, kita lihat di post hoc ada terdapat perbedaan kelompok negatif dengan kelompok dosis rendah. Transform, lalu tekan record into difference, lalu pindahkan KK ke normalik variabel dengan name KK2, labelnya kategori kadar kolesterol. Change, tekan all and new value, di right tulis 90, lalu di bawahnya kita buat 119. Di value kita klik 1, kita add kan. Selanjutnya value 2, di right-nya kita tulis 120 dan di bawahnya kita tulis 139, kita add. Lalu selanjutnya rank of value top, lalu 140, value-nya kita buat 3, add kan. Kita continue, kita oke. Hasil kita lihat di data view-nya di KK2. View-nya sudah didesimalkan menjadi 0, lalu balik ke variabel, kita lihat di kadar kolesterol di one, kita tulis situ yang pertama itu data normal, kita add kan. Yang kedua itu ada sedang, lalu kita add kan. Yang ketiga ada tinggi, kita add kan. Lalu kita klik OK. Lihat di data view sudah berubah jadi kategori. Kita tekan Analyze, lalu Non-Parametric, lalu tekan Legacy, lalu tekan To Independent. Kategorinya pindahkan ke Test Variable dan kelompok hewan uji ke grouping dengan Defines Group 1 dan Group 2 itu 3. Lalu kita continuekan, lalu kita okekan. Didapatkan hasil 1 menunjukkan hasil lebih besar daripada alfa. Di sini datanya sudah ada. Lalu kita klik variable view, kita lihat di jenis kelamin. Di value-nya kita isi 1 perempuan 2 laki-laki, kita okekan. Lalu di penurunan kadar kita tulis 1 ya, 2 tidak, okekan. Lalu kita ke data view, kita lihat di sini sudah berubah datanya. Kita klik Analyze, Descriptive, lalu pilih Cross Table, lalu penurunan kadar masukkan ke round, jenis kelamin masukkan ke kolom. Lalu klik Statis, klik Chi-square, lalu klik Rings, lalu Continue. Setelahnya Cell, klik Expect, lalu klik Round, lalu klik Kolom, lalu Continue, dan okekan. Hasil yang diperoleh valid 100% dan data bisa diterima. Dan untuk uji Chi-square, tesnya didapatkan 2, selnya 50%. Lihat di Fisher Exact Test. Besar daripada alfa berarti tidak ada hubungan antara penurunan kadar kolesterol pada laki-laki dan perempuan. Dan di risk estimatornya laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan 1. Di sini datanya sudah diisi variabel view dan data view-nya. Untuk ujinya kita tekan Analyze,
lalu regression, lalu linear. Pindahkan konsentrasinya fit C ke dependent dan absorbannya ke independent, lalu kita okekan. Lihat nilai R, kuadratnya harus besar dari GS dan kita memperoleh hasil 0,99%, maka data dapat diterima. Lalu masukkan ke rumus, Y sama dengan A tambah BX.